Nama? Bismillah. Nama saya Agus, Pak. Agus, tinggal di mana Gus? Di Makassar, Pak. Makassar. Coba cerita Gus, gimana ceritanya sampai RDA ya Gus? Ya, alhamdulillah saya sering lihat di ini sebenarnya YouTube, kemudian di FB, kemudian banyak amalan sebenarnya saya sudah amalkan. Jadi Pak Haji menerangkan, terus saya pelajari, terus ya seperti yang sholat sunat taubat itu 68 kali ya. Saya dari maghrib sampai isya 18 Gus. Selesai Pak Haji itu. Selesai ya. Tapi ya begitu istinya yang sementara saat ini saya amalkan itu sikir-sikir yang alhamdulillah. Saya istiqomah amalkan setiap selesai sholat fardu sebanyak 999 kali. Itu Pak Haji. Terus karena kan masalah saya sebenarnya besar sekali ini. Apa masalahnya? Ya, masalahnya besar. Besar mana sama alat kelamin kamu? Aduh. Besar Pak Haji. Besar. Alat kelamin kamu sebesar apa? Masalahnya besar karena. Oh, masalahnya besar. Bukan alat kelamin kamu besar. Ya besar juga sih cuma. Dia bisa ketawa. Alhamdulillah. 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 Haji Marco ngeliatin mulu kapan pindah tempat nih. Oh. Coba cerita gimana? Ayo bos, lo cerita bos. Buka, put. Kemarin saya ini masalah pertama. Kemarin saya di travel umrah. Terus ada beberapa jemaah itu hampir 100 lebih jemaah sudah saya bahas sama travel, tapi nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat? Iya. Jadi. Kok bisa nggak jadi berangkat? Ya itulah ketipu. Ketipu. Iya. Yang blow on siapa? Ya tadinya kan lancar Pak Haji, bukan maksudnya setiap kali pemberangkatan alhamdulillah berangkat, tapi di akhir 2017 itu sudah nggak berangkat. Bukan. Saya bawa jemaah ke bandara, nggak jadi berangkat, akhirnya kembali. Nah, untuk jaga nama baik, saya usahakan, alhamdulillah saya berangkatkan semua. Tapi dana yang sama travel waktu itu sampai hari ini belum dikembalikan, nggak ada. Tapi saya sudah korban berangkatkan semua jemaah ini. Terus baru-baru ini lagi jemaah haji, Pak Haji. Berangkat tapi sudah kami bayar sama provider apa semua, tinggal berangkat. Ternyata dari pemerintah Arab Saudi tidak ada pemberangkatan. Akhirnya ya uang masuk di provider, ada yang kembali, ada yang tidak. Kemudian cara pengembaliannya diangsur. Yang jadi masalah ini ya jemaah di kampung dia tidak mengerti, dia harus minta uangnya tunai dan lain sebagainya. Artinya utang banyak, Pak. Maksudnya amalan gimana? Ya apa yang harus saya lakukan supaya semua utang-utang ini bisa terselesaikan Pak? Bos, kalau utang pasti bisa bos. Bos intinya satu, nggak boleh jadi Tuhan kecil. Terangin. Ya tadi tekanan Pak Haji, hutang pasti lunas. Pasti lunas ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji menjadi Tuhan kecil itu maksudnya adalah kita sudah membuat rencana, kita membuat perencanaan sendiri, membuat angan-angan yang itu di luar nalar kita. Kita nanti saya kalau bisa berangkatkan orang umroh 100 orang, saya akan dapat sekian. Iya, ngeplot. Nanti hasil dari ngeplot apa bahasa Indonesianya?
Ngeplot tuh, ngeposin. Ngeposin. Nanti kalau saya bisa berangkatkan jamaah setiap bulan 100 orang, satu orang dapat sekian, maka saya dapatnya sekian rupiah. Uang ini nanti akan saya pakai untuk bangun pesantren, untuk berangkatkan haji anak, istri. Nah ini kita istilahnya Pak Haji offset. Jadi uang belum kepegang, tapi Bapak sudah tadi ngeplot, ngepost. Iya, Pak. Nah akhirnya Allah angkat tangan karena kita sudah mau seperti itu. Jadi istilahnya ada, kalau kita turun tangan, maka Allah angkat tangan. Bahwa kita yang akan membuat penyelesaian itu. Sementara kalau kita angkat tangan, sudah kita jalani, syukuri, nikmati, sudah jalanin saja, maka Allah yang turun tangan. Jadi apa yang kita terima saat sekarang, Pak Agus, Ibu, Bapak, kita harus seperti di surat Al-Insyirah Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodara. Kita harus lapang dada. Lapang dada. Jadi dilapangkan dada kita. Supaya apa? Supaya fa inna ma'al usri yusra. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Pasti, niscaya di setiap masalah yang dihadapi kita semua ini, bersamaan itu ada solusinya, ada jawabannya. Cuman kita kadang membuat rencana jawabannya sendiri. Jawabannya ada di ilmunya Allah itu. Kita sudah jalani saja, kerjakan saja. Jadi penyelesaian itu bukan di belakangnya, bukan sesudah kesulitan datang kemana. Bersama itu ada. Seperti Bapak Ibu kalau buat soal atau sekolah dulu, itu soal matematika, bikin soal ujian, sudah ada jawabannya belum Pak? Sudah ada jawabannya, nggak mungkin Pak Guru, Bu Guru bikin soal nggak ada jawabannya. Jadi maka Allah sampaikan tadi, bersama kesulitan yang dihadapi itu ada kemudahan, ada solusinya. Maka Lo yakin dulu loh bos, di balik kesulitan ada kemudahan. pasti. Maka Tapi kalau nggak yakin nggak akan ada. Lanjut. jadi pasti Pak Haji sampaikan tadi, hutang pasti. Kalau Bapak pernah berhutang, Allah sudah membuat rencana bahwa Bapak nanti akan berhutang dan pasti bisa membayar, pasti bisa melunasi, pasti bisa lunas. Nah, Tuhan kecil yang disampaikan Pak Haji contohnya apa? Dari mana ya saya melunasi? Sementara saya tidak punya sumber. Saya tidak bekerja. Dari mana saya melunasinya? Begitu Bapak ya pertanyaannya. Pasti. Nah, itu berarti kan sudah Ambil pot, uangnya pot. Allah, kata Pak Haji. Itu namanya sudah menghina Allah. Ambil uangnya 7 juta. Merasa kita yang diukur kan kita. Gimana ya saya bisa melunasinya? Saya. Yang lunasi siapa? Saya. Bayar kontrakan sampai. Iya paham ya? Saya nggak bisa lunasi, gimana caranya saya? Nah ini kita
Sementara nggak pernah kita Allah, pasti Allah yang melunasi. Jadi kalau dia datang, ya begitulah kadang masa-masa jadi kita juga hilang keseimbangan, kadang kita juga marah, dia marah, kami layani, marah juga. Iya, akhirnya tidak selesai ya, tidak selesai juga. Jadi untuk bisa menyelesaikan semua diawali dari lapang dada. Apapun yang menimpa kita, mereka datang, itu hak mereka untuk mengejar kita. Nah, kalau kita lawan dengan perlawanan yang keras juga, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus dengan lapang dada diterima, disampaikan, pasti saya bayar. Pasti. Kapan? Pasti. Nah, kalau Bapak tadi sudah menyampaikan, saya sudah mengamalkan, mengerjakan ilmu yang Pak Haji sampaikan lewat YouTube. Alhamdulillah, Bapak kan dengan aktivitas yang disampaikan Pak Haji tadi, 10 hal tadi, itu akan membuat hati Bapak Ibu jadi tenang. Sementara begitu. Sudah Pak Haji, sudah. Nah, lanjutan di surat Al-Insyirah tadi, Alam Nasroh tadi ada fa'idha farogta fansob. Apabila kamu sudah telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan berhenti, jangan bilang sudah, lanjut. Kata Allah, lanjut. Lanjutkan. Betul Pak? Fa'idha farogta fansob, maka kerjakan, lanjutkan, kerjakan terus. Jangan saya sudah, kok belum? Berarti belum. Saya sudah 9 hari bolong, sudah, berarti belum. Lanjutkan. Fa'idha farogta fansob. Apabila kamu sudah menyelesaikan satu perbuatan, pekerjaan ini sudah, bukan berarti harus berhenti, lanjutkan. Tidak boleh berhenti. Enak-enak. Nah, apa yang kita kerjakan itu harus konsisten. Seperti kisahnya Siti Hajar saat perjalanan nyari air dari Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa 7 kali. Artinya terus, tidak sekali. Oh, nggak ada air ya di sini. Di sana kelihatan ada air, lari ke sana. Setelah nggak ada, berhenti nggak? Nggak berhenti, terus. Rezekinya ada di antara Sofa Marwa apa enggak Pak? Air yam-yamnya di jalur ini enggak? Nggak ada. Agak sonoan. Betul Pak ya? Bapak kan sering nganter jamaah umroh. Jadi di jalur Sofa Marwa itu bangunannya bagus, ya kan? Keliling ke sana, balik lagi. Betul? Nah, air yam-yamnya rezekinya di mana? Di dekatnya Ka'bah. Jadi Bapak sudah kerjakan. Berbuat. Hasilnya apa yang Allah akan berikan kepada kita? Beda ntar. Beda. Saya nih Pak, bikin acara anak yatim Jumat, Sabtu, Minggu. Bikin anak yatim Jumat, Sabtu, Minggu. Tadi Pak hari Minggu kita privat Pak di Dharma Wangsa Hotel. Privat dari pagi, dari jam 6 pagi privat di Dharma Wangsa Hotel sampai tadi barusan maghrib. Baru selesai kemari. Satu orang wajib sedekahnya 100 juta. Masya Allah. Ada 13 orang. Makanya tadi ditanya, Pak Haji nggak ke kandang? Loh, sedekah recehan, ntar aja. Cuman 1 juta, 2 jutaan, ntar aja. Ntar jam 9 malam. Kita di Dharma Wangsa eksklusif. Bapak tahu kan Hotel Dharma Wangsa? Kemang, Jakarta Selatan. Enak kita ngobrol bos. 1 orang 100 juta. Ada 13 orang. Lumayan.
Tapi di sini kan kita bikin kegiatan. Tidak pernah Pak saya bikin kegiatan ada di situ, nggak pernah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Api unggun nggak ada saya. Nggak ada api unggun. Berenang nggak ada. Lomba-lomba anak yatim nggak ada. Ijab di masjid nggak ada. Off-road nggak ada. Di hotel Futil nggak ada. Kata Allah, ngapain lo ikut di situ? Udah lo sama gua aja, kata Allah. Udah lo sama gua. Tuh, motivasi tuh, tamu-tamunya lo tuh. Nanti ada uangnya. Nanti yang nyeneng-nyenengin anak yatim, udah ada timnya. Nah maksud gua, lo lihat. Kita sa'i dari mana ke mana, lari-lari. Siti Hajar, lari-lari. Air jam-jamnya di mana? Sono. Jalur setan, ngapain? Bikin seminar rezeki jalur setan, nggak usah lah, udahlah. Kita duduk manis aja, duit datang, ada. Oh, banyak. Ya betul? Iya Pak. Atau menghimpun dana. Kan kita suka menghimpun dana. Namanya kita jamaahnya banyak menghimpun dana. Buat apa? Ya kan? Iya Pak. Maksud gue, coba lu jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan jalanin, syukurin, tapi nggak nikmatin. Salah satu apa? Ngeluh, duh. Besok jatuh tempo. Kapan jatuh tempo? Hari Senin. Emang umur lo sampai Senin? Iya Pak. Emang umur lo sampai Senin? Ya kan? Aduh, besok hari Selasa harus ada yang dibayar. Aduh. Emang umur lo sampai Selasa? Orang umur lo gamenya hari Senin kok. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Nah, lanjut. Ayo lanjut lagi. Terus Pak Haji, karena semua itu pusing, akhirnya muncul penyakit Pak Haji. Waduh. Ya itulah karena kepikiran terus. Jadi penyakitnya apa? Kata dokter diabetes. Aduh. Badan enggak segini, besar dulu kayak bodyguard. Tapi Iya. sekarang udah agak menurun. Terus yang parahnya lagi Pak Haji, itu senjata juga ikut. Senjata nggak bisa tembak. Alat kelamin nggak ngaceng. Iya, kurang Pak Haji, kurang maksimal. Alah, ketawa. Gue seneng nih kalau lo ketawa. Aduh. Tuh Bos, sampai kepingkel-pingkel tahu. Baru ngomong ngaceng loh, belum ada kelanjutannya ya. Ngaceng tuh ada kelanjutannya. Bos, sabdain Bos, biar ngaceng lagi Bos. Pinjem mic-nya pakai topi itu, Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Bentar ya, dukunnya lagi bikin preparasi dulu. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya burungnya nggak Ngaceng. bangun. Nggak ngaceng. Konon katanya pasiennya burungnya nggak ngaceng. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih larut pasien disebur. Ngaceng. Ayo burungnya ngajeng. Pasti ngajeng. Amin. Coba dicek. Diabetes Pak. Ulangi lagi dong Haji Marco. Ini ada yang pada japri. Ulangi lagi Haji Marco katanya. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya burungnya nggak ngaceng. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur.
ngaceng 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 ngaceng, pasti burungnya ngaceng, keras 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 keras, pasti burungnya keras, panjang, lebar, karena itu tanah ya. Muncrat 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 muncrat, pasti muncrat, cerat cerat cerat. Amin pastinya. Semangat. Oh iya Pak, untuk diabetes saya Nih, diabetes gulanya udah 500. tahun 2000. Alat kelaminnya kan harusnya ke atas. Nih, ini palanya alat kelamin ke atas. Ya. Ini pala alat kelamin langsung ini, gluk. Iya Pak. Suruh apa? Dulu waktu sebelum diabetes nunjuknya ke langit mulu. Iya. Sekarang pas diabetes nunjuknya ke bumi terus. Bumi mana bumi? Terus nunjuk langit mana? Masih ke bumi terus. Jadi nggak bangun-bangun. Saya ke dokter ternyata gula darah saya 500. Badan saya dari 112 sekarang sampai ke 96. Jadi ciut Pak, lemes Pak, kaki rasanya aduh Pak kayak kalau saya nggak pakai sendal, kalau pakai sendal di rumah kan nggak ada apa kotor-kotor itu, tapi berasa banget Pak kalau sepertinya kayak duri-duri gitu Pak. Akhirnya kalau malam ya Pak nggak bisa tidur Pak, lemes Pak. Terus istri saya bilang gitu, melempar apa? Kalengkong uang. Piu, keren, bangun. Saya pikir bangun saya yang suruh bangun, ternyata burungnya yang suruh bangun. Tepuk tangannya dong. Jadi itu apa siasatnya istri untuk ngebangunin yang bawah. Saya pikir saya udah bangun. Ma, aku udah bangun. Belum bangun gitu. Saya ternyata belum bangun. Jadi saya datang ke Pak Haji. Pak Haji kebetulan sore-sore Pak Haji ya. Pak Haji saya kena apa? Lagi dapat anugerah apaan? Gua darah saya 500 Pak Haji. Tadinya saya nggak mau ke dokter, biaya takutnya benar-benar diabetes, ternyata diabetes Pak. Jadi gula darah saya 500 dan saya berat badan saya turun Pak. Teman-teman saya bilang, Haji boleh kurus tapi harus sehat Ji. Ternyata mereka pada ngeliat saya jalan, kalau jalan di kondangan itu sempoyongan gitu Pak. Jalan kaki aja pakai sepatu udah dipakai kos kaki ya Pak, sudah mau tapi sakit Pak kayak jarum-jarum gitu. Kalau malam berasa banget Pak. Kata Pak Haji ya udah ikutin ilmunya HRDI aja, dipaksain untuk bangun jam 00 atau jam 12 malam mandi pakai senyum, mandi pakai pandan 9 lembar. Terus waktu itu Pak Haji belum nyuruh saya tahajud yang sama baca Quran yang banyak gitu ya. Jadi Pak Haji nyuruh saya tahajud biasa dan mandi. Itu Pak, alhamdulillah sekarang Pak, tadi pagi nih Pak Haji diperiksa 76 Gulanya. gula darah. Iya. Jadi Gulanya turun, ngacengnya naik. naik, alhamdulillah. Sampai-sampai kan kata Pak Haji, kalau habis nenen itu kan harus ini, ambil nenen itu, habis ambil nenen itu kan harus ini apa, dimainin tuh istri. Terus lama-lama saya pengen juga, akhirnya saya ML. Biasanya kalau dulu sebelum sembuh itu gula darah masih tinggi, kata istri saya, ini cakwe, itu cakwe Pak. Besar tapi lembek Pak, jadi kalau dimasukin itu meletup. Tapi sekarang setelah ini dia bilang gitu, si hebat, si gagah gitu kan. Alhamdulillah jadinya dulu maaf ya, waktu kayak cakwe itu air mandinya itu bening, kayak apa, kayak air biasa gitu dan nggak berbau, maksudnya bau air mani ya. Tapi yang sekarang yang saya lihat itu udah ada seperti kayak ingus, kayak apa gitu ya, udah mulai kental dan berbau. Ada kristalnya. Bukan cendol Pak. Cendol. Jadi itu mandi jam 00 itu Pak luar biasa Pak. Selain itu juga Pak Haji kan suruh bilang juga jangan banyak hilangin sifat ini Pak. 18. 18. Seperti kita mikir Pak, itu Pak
bahaya banget kalau kita mikir itu Pak, gulanya langsung naik Pak. Karena di sini ada jangan mikir, terus jangan kebawa emosi, mancing jengkel. Misalnya istri datang marah-marah, nggak bisa bayar listrik gitu. Kalau nggak bilang ini udah tanggal 18, tanggal 20 itu listrik udah harus dibayar, karena kalau saya itu listriknya sebulan itu hampir 2 juta lebih, karena saya di rumah tuh pakai AC semua dan lampu nyala semua. Terus itu yang bikin kita jadi jengkel Pak, jengkel kayak pekan akhirnya jengkel, marah lah dia, akhirnya saya dan istri berantem dan bikin gula darahnya naik. Nah kata Pak Haji, ilangin sifat setan ini yang 18. Nah di sini Bapak harus ilangin banget, Pak harus bahagia, harus senyum terus. Kata Pak Haji kan, September ceria, Pak Haji pengen kita tuh, pasien Pak Haji itu selalu bahagia, selalu bahagia, dan sebentar lagi udah mulai berakhir, tapi udah mulai Oktober terkabul, ya, Oktober terkabul, pasti terkabul gitu. Jadi nanti November terkabul, November terkabul, nanti yang Desember berangkat umroh, ya, Desember berangkat umroh, Desember berangkat umroh, begitu gratis ya, semuanya gratis. Nanti di 2026 Haji Visa Furoda gratis. 2026 Bapak Ibu berangkat semua, Visa Furoda hajinya gratis. Kita berangkat bareng. Belum ada Pak. Bapak ikut coba seminar-seminar mana? Nggak ada. Paksain Pak. Kenapa sih Pak Haji mesti mandi jam 00? Supaya Bapak nanti kalau di Mekah jam 00 udah bangun, udah mandi. Jam 1 Bapak udah berangkat ke Haram, Masjidil Haram di masjid. Emang kalau saya berangkat jam 4 nggak bakal dapat bangku lah. Betul. Gak dapet. Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Supaya Bapak sama Ibu sama Bapak nanti kalau maghrib sampai isya nggak boleh pulang ke hotel. Baca Quran. Emang kenapa kalau saya pulang ke hotel, nggak bisa balik lagi? Kan banyak jamaahnya. Begitu. Kenapa sih mesti latihan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Karena nanti kalau haji Pak, kita kan pakai visanya Furoda, deket Pak sama lempar jumroh, paling cuman kira-kira 20 meter. Tapi kalau yang visanya reguler, dia jalan Pak 10 kilo. Betul. Kita udah nggak jalan, udah pakai visa Furoda. Kadang-kadang jauh Pak, di Mispalah, di Ajajia, jauh. Pakai travelnya apa? Maktur, travel Maktur, travel pejabat, menteri, presiden Maktur. Ibu denger kan? Travel Maktur udah pada denger kan? Bukan travel abal-abal, pakainya Maktur. Oh ya Pak Haji, waktu itu saya kan Pak Haji harus biasain kalau berangkat ke Haram itu jam 2, jam 1 udah mulai berangkat tuh, udah mandi, udah nungguin, kadang-kadang teman dinungguin di lift, udah berjalan bareng gitu kan. Saya pernah berangkat jam 3:30, saya bilang masih bisa. Ternyata di depan itu, di hadapan Haram itu udah penuh Pak, saya udah gak bisa masuk Pak. Saya sholat di mana Pak? Di depan toko orang Pak. Untung bawa sejadah, kalau enggak waduh Pak, saya pakai koran kali. Mana berdebu gitu kan di muka itu jalannya ya Pak. Aduh, itu betul banget. Kita dengan adanya jam 00 baca Quran itu, bangun baca Quran itu udah biasa. Jadi kita nungguin, selama kita nungguin jam waktu subuh itu, salat subuh, kita biasa baca Quran udah biasa. Itu jadi udah terlatih, jadi habit ya Pak Haji, jadi gitu. Dan mandi itu kita sebelum ke Haram itu udah mandi, itu juga diseger, kita nggak ngantuk, nggak nguap aja di masjidnya juga gitu. Jadi udah biasa ya. Bapak Agus lah pastinya udah tahu banget, karena kan Bapak punya travel umroh, jadi udah biasa tahu. Jadi ini September ceria, tinggal 2 hari lagi. Oktober
Oktober terkabul, November terkabul, Desember berangkat umroh gratis. Itu aja. Iya. Kedua, terangin sedekah subuh harus di muka, nggak boleh. Iya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Harus ke anak Kenapa? yatim. kita kondisinya ini menurun itu dari bisa lewat kesehatan, dengan kita sakit maka kita jadi tidak produktif. Iya. Artinya kan menurun. Kenapa kita menurun seperti itu? Karena itu doanya malaikat. Maka kita harus hati-hati. Maka Pak Haji menekankan kita semua tadi itu dari 10 hal tadi kan ada salah satunya sedekah subuh jangan bolong. Bolong, Seberapapun wajib paksain untuk sedekah. Wajib, maksa kita. Bapak Haji yang memaksa, bukan. Allah juga memaksa kita. Kenapa harus dipaksa? Karena Allah juga memaksa kita, orang-orang yang diberi jaminan untuk dicintai Allah itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharrai. Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksa nggak itu namanya? paksa. Lagi sempit Allah nggak sedekah ya sedekah. Longgar lupa. Kondisi longgar lupa, dulu pas jamaahnya lancar banyak lupa, sibuk. Bener Pak Agus? Oh betul. Dicopot jadi menteri, baru datang ke RDAY. Dulu waktu jadi menteri nggak ke RDAY. Iya. Pak Haji kalau kayaknya Pak Ambil. Agus kalau nggak ada masalah Sejuta dengan jamaahnya nggak mungkin ke kandang. 1.250. Nggak mungkin ketemu Pak Haji. Jadi harus dipaksa sedekah subuh. Kenapa kita harus maksa? Untuk memblokade, untuk menutup peluang malaikat yang satu ini agar tidak berdoa. Karena dua malaikat ini doanya berbeda Pak ya. Yang satu berdoa untuk orang-orang yang sedekah subuh, yang satu Adminnya berdoa bayar gak? untuk orang-orang yang Adminnya tidak bayar gak? bersedekah subuh. Doanya yang satu, dan ini setiap hari, setiap subuh kita didoain. Allah, ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Itu setiap hari. Berarti kita akan meningkat terus. Sementara kalau kita tidak bersedekah sehari saja, langsung hari itu didoain langsung. Apa doanya? Allah, lenyapkan, Bangkrutkan, binasakan. copot jadi menteri. Jadi rezekinya dibinasakan, dilenyapkan, dibangkrutkan usahanya. Lewat apa? Lewat ditipu orang, lewat sakit, lewat ada yang kebakaran, macam-macam lewatnya. Nah, caranya apa? Tolaknya dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu pun jangan dikerjakan pas habis sholat subuh. Karena sudah habis subuh berarti sudah malaikat sudah kadung berdoa. Berdoa yang tadi, wah ini tidak sedekah doakan. Ini sedekah biasa. Tapi subuhnya sudah doain seperti itu. Maka sedekah subuhnya harus curi start. RDAY, Pak Haji ngajari kita untuk sedekah subuhnya curi start di awal. Kapan awalnya? Perubahan hari. Asar menjelang maghrib maksimal sampai mau tidur. Kenapa? Supaya sepanjang malam selama kita tidur
itu diselimuti oleh sedekah. Terlindungi kita. Sudah didoakan malaikat, rezeki kita dilipat gandakan, dibukakan pintu rezeki, balak-balak, penyakit-penyakit yang mau datang atau dikirim orang itu tertolak, tertutup oleh sedekah kita. Iya. Jadi sedekahnya di awal. Boleh kalau longgar bisa setiap hari, punya m-banking, sedekahnya kemana? Nah, karena kita kondisinya darurat, maka sasarannya harus ke sasaran yang tepat, yang akurat. Kemana? Supaya kita bilang seperti di surat Al-Fajr, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Kenapa bilang begitu? Karena rezekinya luas, Orang ini lapang. saya kasih. Maka Rabbi akraman, supaya kita rezekinya luas, tidak seperti ayat yang ke-16. Rabbi ahanan, Allah lagi menghinakanku, Allah tidak mencintaiku. Kenapa? Karena rezekinya sempit. Kata Allah, bukan menghinakanmu, tapi kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bayar terus kasih kuncinya buat Kalla, bukan demikian. Bukan karena Allah yang menghinakanmu. Bal, tetapi la tukrimuna, kamu tidak memuliakan siapa? Al yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Sehingga salah satu penyebab yang rezeki kita jadi sempit. Maka karena senjatanya, pelurunya terbatas, tinggal 1 atau 2. Pelurunya ada berapa Pak Agus? 1. Berarti mandul. Nah, itu sasarannya harus sasaran yang akurat. Kemana? Al yatim, ke anak yatim. Tapi kalau nanti sudah kondisinya Rabbi akraman, Allah memuliakan kita dengan rezeki yang lapang, bayar. pelurunya sampai lahir 13-an. Hah? Tembakannya kemana-mana Pak Agus ya. Iya Pak. Bayar dulu. Minta kuncinya kasih dia, terus kasih lihat Senjatanya kamarnya. sniper. Kasih pelurunya hanya 1 tapi harus tepat. Kalau nggak kena malah ditembak kita. Iya Pak. Iya Pak, betul Pak Agus. Iya Pak. Iya, jadi harus sedekahnya di awal waktu. Boleh setiap hari ataupun Bapak Ibu sedekahnya di depan. Seminggu sekali. Misal saya sedekah subuh setiap hari 100.000 misal. Berarti 700.000. Disedekah di awal hari ini misal. Ini hari Senin. Bukan Minggu. Tapi hari ini sudah Senin. Jadi sekarang ini kita sedekah subuh untuk hari Senin sampai Ahad depan, minggu depan. Seminggu 7 hari. Berarti kita sudah tenang, sudah terlindungi, terselimuti perjalanan kita seminggu ini dengan sedekah subuh, dan malaikat sudah mendoakan kita. Dan ini kita niatkan, ini sedekah subuh saya Allah untuk seminggu ke depan. Setelah itu Bapak kumpulin lagi boleh. Seminggu ke depan sedekah lagi. Setiap seminggu atau sebulan sekali dievaluasi. Contohnya gini Pak, Bapak sedekah buat sebulan sekali, tanggal 30 September Bapak sedekah untuk sebulan. Nanti kalau tanggal 10 ada reshuffle kabinet, Bapak nggak bakal diganti jadi menteri. Karena udah terselimuti sedekah subuh. Tapi kalau Bapak nggak sedekah subuh tanggal 30 September, tanggal 10 Oktober lo dipecat nggak jadi menteri. Tuh banyak tuh menteri pada sekarang datang. Udah ketinggalan bos. Paham bang?
Menteri sial. Jadi boleh seminggu, kalau gajian sebulanan, udah sebulan. Nanti dievaluasi lagi sebulan ke depan, oh kemarin saya 100.000 per hari, ini saya target harus omset naik, tingkatkan sedekahnya jadi 150, jadi 200, bulan depan lagi evaluasi lagi, tingkatkan. Kalau sudah naik, jangan turun, seperti PT-nya Pak Haji. Iya, Pak. PT. PT maju terus, ogah mundur. Iya, Pak. PT maju terus, ogah mundur. Iya. Jangan surut sedekahnya ya. Maju terus, Maju terus. ogah mundur. Kalau Lanjut. PT-nya Pak Simarko, bangun terus. Iya, jadi kenapa kita harus sedekah? Jadi kalau Bapak Ibu evaluasi kondisi sekarang, berarti evaluasinya pertama kali adalah dengan ini tadi, sedekah subuh kita dulu. Sedekah subuhnya. Karena harus ditutup malaikat yang satu ini, doanya luar biasa dan itu setiap hari. Allah bangkrutkan, binasakan, habiskan, lenyapkan harta hamba-Mu yang tidak mau sedekah. Kalau itu setiap hari, kabul nggak malaikat yang berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sedekah subuh, bahkan, mohon maaf ya, ekstrimnya kita sudah tidak berdoa, misalkan sudah tidak mohon hajat lagi kepada Allah, dengan sedekah subuh ini saja malaikat sudah mendoakan kita. Misalkan sampai kita tidak harus merengek-rengek, menangis-nangis, mohon kepada Allah untuk bisa dibayarkan hutang kita, malaikat sudah mendoakan kita. Otomatis bahkan di saat kita tidur pun malaikat posisi mendoakan kita. Betul Pak Agus? Iya, Pak. Insya Allah. Harus ya sedekah subuh. Siap, Pak. Bangun jam 00 mandi sehat dulu, yang penting Pak Agus sehat dan Buat. Ngaceng. ini biar kuat, mentalnya jadi kuat nanti. Iya. Jadi kata Allah, kenapa harus bangun malam di surat Al-Muzammil? Karena dengan bangun malam itu mengisi jiwa menjadi kuat. Mental Pak Agus, mental kita jadi kuat mentalnya, tidak cengeng, nangis, marah, enggak, dengan tenang. Iya. Terus yang lebih hebat lagi, bangun malam dan baca Quran, kata Allah, aqwamu. Apa yang aqwam? Aqwam itu kan kuat. Kuatnya bukan gini. Udah ketemu orangnya? Aqwam itu kuat, Lihat kamarnya. mantap, Hah? tajam, manjur, begitu kan aqwam itu. Yang bagus-bagus itu apa yang jadi manjur, yang jadi kuat, yang jadi mantap? Kata Allah, wa aqwamu kila, menjadi kuat, menjadi mantap, menjadi manjur, menjadi tajam ucapan kita. Artinya apapun yang Bapak Ibu ucapkan karena manjur, karena mantap dengan baca Al-Quran tadi, terkabul. Insya Allah. Yakin? Iya, Pak. Insya Allah. Sip. Ada 100 tahun yang lalu. Gue seneng lo ketawa. Gue senang lo ketawa. Kapan terakhir ngaceng Pak? Kalau sekarang bulan September tanggal 28. Hah? Tadi pagi? Ngaceng? Ada 10 meter. Gue seneng ketawa lagi. Aduh gue seneng. Apa? Kenapa nolak bos kalau boleh tahu? Kenapa nolak bu? Oh iya. Oh iya.
Dikasih kadang-kadang, ampret. Harus Bu. Istri yang ngasih ML, bahkan nawarin ML ke suaminya tiap hari, haram hukumnya, dicium api neraka. Kenapa? Karena di dunia udah dicium sama suaminya. Karena di dunia udah dicium sama suaminya. Jadi haram ibu dicium api neraka. Berarti nerakanya siapa dong? Pokoknya maunya saya Bu, gimana caranya ML setiap hari. Ibu pelan-pelan. Mau gimana caranya ML tiap hari pelan-pelan. Pak Haji, kalau saya minum air cebokan alat kelamin suami untuk penyakit saya yang saraf kejepit, lama gak Pak Haji? Mau yang cepat? Ngemot. Kalau ngemot kan langsung dari sumbernya. Iya, mot. Mau gak Pak dimot sama istri? Hah? Sumbernya mau gak di sumbernya? Dia ketawa. Ada, gue seneng nih kalau ketawa deh. Bapak sembuh, ibu sembuh. Tiap hari Bu dimot. Tiap hari dimot. Gimana caranya? Biar ibu membuka alat kelaminnya bapak nggak sulit. Bisa gak bapak kalau tidur jangan pakai celana dalam. Biar ibu nggak ribet bukanya. Tinggal plak. Ketawa lagi. Ada lagunya Bu. Bos, abis lagu sabdain bos. Ya. Diemot-emot burungnya diemot-emot. Kalau keluar jangan sampai muncrat. Biar terkubul bulan ini langsung diemot-emot. Sekali lagi bos, lagunya bos. Diemot-emot burungnya diemot-emot. Kalau keluar langsung ditelan aja. Pasti bulan ini terkabul. Coba diemot-emot. Ya. Sabdain bos. Ada Mbak Dukun. Pakai itu dulu belangkon. Ada Mbah Dukun. Kedatangan tamunya suami istri. Mbah Dukun dulu pakai kacamata Mbah Dukun. Mbah Dukun. Dari Jawa Barat. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya penyakitnya lagi stroke. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih dengan air putih lalu pasien disembur. Sehat. Kabul, pasti terkabul. Kabul. Sekali lagi Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun, ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya penyakitnya lagi stroke. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Sehat. Hari ini juga sehat dan terkabul. Yes. Ah. Ini pengobatan. Ini pengobatan apa sih? Tapi gini loh bos, dengan bos tertawa, ibu tertawa, bos tertawa, akhirnya kita lupa. Dan akhirnya Allah kasih jalan. Makanya kan tamu-tamu RDA Haji Marco kan waktu itu 2014 ijab hajatnya baru terkabul 2025. 460 miliar cair. Dari 2014. Kalau 2014 cair dulu 600 juta. Tapi 2025 460. Nah mau saya, ibu coba gembira terus sama bapak. Tiada hari tanpa gembira. Ya Bu, dulu waktu belum terkabul
kadang-kadang kepikiran ini kok belum terkabul ya, maksudnya ternyata Allah itu ngasih waktu yang tepat dengan harga juga yang tepat, luar biasa. Jadi kalau tahun itu 2014 saya lepas 600 juta. Melipat gandakan nilainya, menunggu waktu yang tepat ketika memang ini udah waktunya, dan itu belum waktunya berarti Pak Haji. Kata Pak Haji kan kayak kita jalan kalau belum waktunya, bayangan kita kepijak misalnya baru jam 10 pagi ya masih jauh-jauh aja, tapi ketika udah jam 12 itu udah waktunya, udah bayangannya udah ke pijak sama kita. Begitu juga kata Pak Haji ketika ibu hamil umur baru 4 bulan udah pengen melahirkan. Nggak bisa. Jadi harus nunggu sampai 9 bulan 10 hari atau lebih atau gimana gitu. Jadi kita harus, belum waktunya sholat duhur, jam 10 pengen sholat duhur, boleh nggak? Udah ajan. Dimarahin sama itu orang ke sekampung ya. Jadi belum ajan duhur. Ini baru jam 10. Udah nggak tahan. Nggak boleh. Pengen sholat ya Pak Haji. Jadi nikmati prosesnya, jangan protes. Pasti terkabul Pak, pasti lunas. Duit yang dipinjam orang jangan ditagih. Bonus dari Allah masuk surga langsung. Udah saya ngomong dah. Yang pakai duit Bapak masuk neraka jahanam. Sekeluarga, misalkan bininya ada 6-nya masuk semua. Dari bini pertama anaknya 3 masuk semua neraka. Dari istri yang kedua anaknya 2 masuk semua. Begitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan yang pakai duit Bapak nonton tuh. Gue sabdain lu masuk neraka jahanam lu. Soalnya dia nggak ada itikat baik untuk balikin, nggak ada. Walaupun dia ada nggak mau dia, karena kan penipu, lahir langsung jadi penipu, sampai gede jadi penipu. Sama bini yang laki, sama istri yang pertama penipu, sama istri yang kedua penipu, istri yang ketiga penipu, ini istri yang kelima sekarang penipu. Tenang aja bos, bisa pasti masuk surga. Oke? Sabdain sekali lagi Mbak Dukun, biar Bapak bisa senyum. Bikin Bapak senyum, bikin Bapak tertawa. Mbah Dukun mau baca mantra. Kacamata mana Mbak Dukun? Namanya nih Bu, Dukun Pecel Lele. Untung nggak bawa anak Bu, kalau bawa anak ya dukun beranak. Iya. Acting mulai. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya lagi banyak masalah. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Kobul, hilang masalahnya, hilang pasti kobul minggu ini, bulan ini, tahun ini, kobul. Amin. Sekali lagi ngaceng. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya dari Sulawesi. Iya. Konon katanya burungnya udah lama nggak bangun. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air putih larus pasien disembur. Bor. Bangun. Burungnya bangun. Pasti bangun. Malam ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasti bangun. Bangun. Sekali lagi. Utang lunas. Oke. Cair 10M. Di global aja. Oke. 1. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya lagi banyak hutangnya. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Hutang lunas. Kabul 10 miliar per bulan. Terkabul. Mana ada Dukun live.
Mana ada dukun live? Dukun live nggak ada dukun live. Dukun live cuma ada di RDI doang. Dukun live. Kebanyakan dukun lari ke belakang ke Kalau kamar enggak, ya kan? tempatnya di hutan Pak Haji ya. Oh, iya. Ya, di gunung. Iya. Jadi ini kayak di gedung ya dukunnya. Di mana-mana dukun kalau ada pasiennya dia ke kamar, bikin jampe-jampenya di kamar. Ini- Kalau ini langsung live. Live ditonton oleh Jutaan. 200 juta pemirsa. di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Karena pasien Pak Haji itu ada dari Dubai, Dubai, Swedia, dari Swedia, Swiss, Denmark, Swiss, ada dari Melbourne, Angola, dari Denmark, apa namanya kemarin? Melbourne, Afrika juga ada. Angola ya ada. Kemarin ada yang dari Angola, Iya. Afrika datang kemari. Iya. Dia nonton di Dan Angola. ada yang dari New Caledonia. New Caledonia, Caledonia. Iya kayak gitu, jauh. di sampingnya Afrika. Australia. Sampingnya Melbourne. Australia dan New Zealand. Gitu. Bu Nini dari Denmark. Bun ini dari Denmark ini. Lena Darawati Hutasuhud Dari Malaysia. dari Malaysia. Iya. Lena Darawati Hutasuhud dari Malaysia. Pak Haji dari Yogyakarta, dari Kampung Butuh. Terkenal es dawat, Dawat apa? Korijo. Jembut. Oh jembut kan Korijo. jembatan Pak Haji. butuh, Jembatan Butuh. kecabut, Kecabut. Oh. namanya dawat irang, itu pasien saya. Pak Haji Pasien RDI. bilang jangan ke saya dong Pak Haji. Bilang dawat manis gitu Pak Haji. Dawat irang. Oh, dawat manis Pak Haji. Perbatasan Kuto Arjo, Perembun. Perbatasan tuh ada jembatan butuh, ada dawat ireng, pasien kita, alhamdulillah. Kemarin dia bawa dawat ke Ireng ke RDIY 600 porsi. Naik bus maju Maju terus ogah mundur. Maju Jaya. Oh Murni Jaya, naik bus Murni Jaya. Dia naik. Dia luar biasa Pak. Jadi dawat ireng tuh Pak, yang makan luar biasa Pak. Penuh rame dawat ireng. Dia meraktekin ilmu RDI-nya luar biasa. Namanya dia lagi nonton pasti. Di Kuto Arjo perbatasan sama Perembun, dawat ireng. Bapak Pak juga Haji, Pak. Pak Agus ini berarti pengen punya perusahaan namanya naik terus ogah turun. Oke. Bos, kasih jangan dulu bos, biar perusahaannya maju bos. Pakai ilmu RDI bos, coba terangin bos. Oke, yang 10 tadi. Ya, satu-satu bos. Ya, Terangin bos. Bapak sekalian, Lo makan bos. jadi pegang 10 Makan malam udah Gus kesimpulan dari yang dengan gembira tadi, itu ilmu yang harus dipegang, dipraktekin Bapak sekalian untuk kesehatan, untuk usahanya yang tadi Pak Haji Margo sampaikan, naik terus ogah turun, 1 ada 10 kesimpulannya, 10. Yang pertama, wajib bangun jam 00, jam 00. Karena ini tidak sekedar ajaran yang disampaikan Pak Haji, sekedar nyampaikan, tapi ini adalah menyampaikan dari firman Allah yang ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Nanti Bapak Ibu pelajari, baca untuk memperkuat keyakinan mengamalkan ilmu ini. Emang ada jam 00 disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Dibangunkan kita oleh Allah, dipanggil, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi kita harus tidak boleh santai-santai di malam hari itu. Bangun, bangun. Udah bangun katanya. Bangun untuk sholat. Kiranya bangun itu. Kumilai, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu. Nisfahu itu 1/2, setengah, pertengahan
Pertengahannya apa? Pertengahannya malam. Berarti jam berapa? Jam 12. Jadi itu dasarnya kita harus bangun jam 00. Terus senyum supaya kita sehat. Kita bersyukur menyambut hari setelah bangun kita dengan senyuman, bukan dengan kesedihan, bukan dengan meratapi hari nanti ada tagihan, tapi senang, senyum, terima kasih, syukur. Senyum, mandi. Tapi mandinya harus setelah jam 12 biar sudah masuk pagi. Kalau sebelum jam 12 bangun masih malam. Nah bangunnya jam 00 harus tepat enggak? Enggak. Allah Maha bijaksana. Pas enggak ya Allah? Enggak. Nisfahu awing kusminhu qalila. 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu. Jadi kurang boleh. Lebih boleh enggak ya Allah? Boleh. Auzid alaihi atau lebih sedikit. Lebihnya sedikit. Kalau jam 3 berarti lebih banyak. Nah, lebihnya sedikit. Boleh. Mandi sehat pasti, bangun pasti. Nah, gitu ya, dengan mandi tekanan darahnya jadi normal, gula darahnya jadi normal. Kolesterolnya hilang. Sholat ba'diyah, sholat tahajud, witir, baca Al-Quran. Ini 5 yang pertama. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil tadi. 5 yang kedua lanjutannya adalah lanjut sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa ini harus ditekankan? Jadi ba'diyah qobliyah sebagai sayapnya sholat kita. Dilanjutkan dengan sholat taubat yang 18 sebelum isya, pada maghrib sampai isya, 18 salam untuk membersihkan sifat 18 tadi. Diniatkan satu-satu. Oh, nanti masnya bikin PT ngaceng terus ogah loyo. Bisa gak? PT ngaceng terus ogah loyo. Jadi ngaceng terus ogah loyo. Ya Pak, gimana lawyer? Udah disahin sama lawyer katanya. Namanya dipatenkan pakai haki nanti. Nah. Jangan lupa pakai materai yang 10.000. 7 ya. Yang ke-8 apa tadi? Sedekah subuh jangan bolong. Untuk tadi itu biar nggak loyo, biar nggak tidur, biar nggak mundur, biar nggak bangkrut. Sedekah subuh wajib. 9, sedekah Jumat barokah. Nilainya harus lebih dari sedekah subuh kita. Subuh. Kenapa? Karena sedekah Jumat itu nilainya seperti kita sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita tidak usah nunggu bulan Ramadan, nilainya berlipat-lipat hari Jumat. Terakhir, yang ke-10, sifat 18 yang tercantum itu harus tidak boleh dikoleksi, harus dibuang jauh-jauh, dihapuskan dari hati kita. Karena kalau 9 hal tadi sudah dikerjakan, tapi sifat 18 masih bertengger, bersemayam di hati Bapak Ibu sekalian, maka itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Harus dibuang jauh-jauh. Kunci dari ilmu Pak Haji, rezeki mengajar kita ada di situ. Dengan kita hatinya bersih, sikapnya tenang, baik, sifat itu tidak ada. Seperti halnya Bapak Ibu menanam taman bunga di hati. Maka kupu-kupunya
datang, rezekinya datang. Kuncinya di situ. Dari ke-9 itu dikerjakan, tetapi pemantiknya, kuncinya ada di sifat 18, harus tidak boleh ada, tidak boleh bersemayam, tidak boleh dipelihara, tidak boleh Hara. Pelinya sendiri, Pak. Haranya sendiri. Bapak tahu gak arti peli? Ngaceng. Peli itu bahasa Jawa. Peli. Alat kelamin laki-laki peli. dipelihara, tapi harus dirawat, tidak boleh dirawat. Diopenin. Diopenin, tidak boleh dikoleksi, kata Pak Haji. Ngapain kayak gitu dikoleksi? Buang jauh-jauh. Kalau dibuang jauh-jauh, timbul rasa harum, bau harum yang ada di badan kita. Seperti halnya rezeki itu, seperti dulu Bapak ngejar ke ibu, melihat ibu saat itu yang cantik, cemerlang, kinclong, maka ibu tidak ngejar nggak ibu dulu? Enggak, dikejar, banyak yang ngejar, banyak yang datang. Kebetulan Bapak dapat juara 1. Juara 1. Ini orang Sulawesi juara 9. Iya. Sedekah atau Sholat tobat yang 18 habis maghrib sampai dengan isya. Bapak kalau kondisinya tidak kuat, Bapak boleh sholat tetap duduk seperti itu. Tidak harus dengan berdiri, tidak dipaksakan. Kondisi kurang sehat, Bapak juga kondisinya lemah, ya duduk. Nanti kalau sudah kuat, Ngaceng. duduk tak boleh, duduk seperti itu. Allah Akbar, rukuk begini, sujud begini, ulatin aja. Barakaat cepat. Zuhur, asar boleh dicicil. Yang 50, yang 5 sifat kan, sifatnya kan ada 18. Satu-satu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena salah untuk menghilangkan sifat gundah. 2 rakaat salam. Yang sifat yang dominan apa? 5 itu sholatnya masing-masing 10. Bersihkan sifat 18, sifat setan, sifat bangsat, sifatnya yang harus tidak ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Karena kalau di dalam hati kita ini sifatnya baik, maka kita akan beruntung. Ada di surat ini Asams, wasamsi waduhaha, ketemu qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya kamu hidupmu akan selalu beruntung, tidak ketipu, tidak sakit, selalu beruntung. Caranya apa? Qad aflaha man zakkaha. Kamu harus membersihkan, mensucikan hatimu, jiwamu. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti kamu akan mengalami kerugian, hidupmu selalu blangsat, kata Pak Haji, selalu terpuruk, bangkrut, mundur, turun. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Mengotori hati dengan debu, denda. Kotornya hati dengan apa? Sifat itu. yang 18 itu. Itu kotor hatinya, maka kata Allah, kamu waqad khaba man, kamu akan selalu dalam keadaan merugi. Kalau mau beruntung, waqad khaba man dasaha, kamu akan qad aflaha man, kamu akan beruntung, untung terus, travelnya
lancar terus. Amin. Iya, syaratnya apa? Qad aflaha, kamu kalau beruntung, kamu harus zakaha, membersihkan jiwamu, membersihkan hati. Jadi 10 tadi, 9-nya wajib dikerjakan, yang ke-10 wajib tidak dikerjakan. Ya, dari 9 wajib dikerjakan, wajib dilaksanakan, yang ke-10 wajib tidak dikerjakan. Tidak boleh ada maksudnya. Wajib tidak ada. Ini kunci di situ. Kerjakan. Nah itu kalau masih ada, lemot. Kerjakan, itu enggak ada, lancar. Lancar. Bisa Pak Agus? Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini terkait di kampung kan alhamdulillah ada usaha untuk istri di rumah. Nah, saya perhatikan sekarang ini surut pembeli kurang. Bos, Ya. jangan berpikir di otak kita negatif. Pembelinya surut. Nanti surut benar. Bapak harus berpikirnya rame gitu. Tapi kalau Bapak pikirnya surut, benar-benar surut. Janganlah. Kayak saya nih, ngandelin tamu datang ke RDAY, nggak mau. Saya buka sendiri di luar. Alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah kayak tadi 13 orang. 13 orang. Kalau satu orang 100 juta, berapa 13 orang? 1,3 M. Nah kalau kita ngandelin di sini cuma 3 orang, 2 orang, gubrak. Enggak lah. Jadi Bapak jangan berpikir, aduh ekonomi lagi sepi. Enggak ada. Dulu 98 kerusuhan, udah lupa tuh. Iya betul. Dulu zamannya tahun 65 G30 PKI 30 September udah lupa tuh. Udah tenang aja. Rame, pasti rame. Nggak ada orang bilang ekonomi lagi sulit. Nggak ada ekonomi sulit. Rame kok. Sekarang zamannya lagi online. Enggak lah. Dulu juga rame kok. Iya betul. Nggak ada. Lo ngomong-ngomong online jadinya lo sepi. Ya udah lo sepi. Yang lain rame tuh. Orang dagang cilok bisa punya mobil BMW 2 pintu. Gue juga bingung. Tadi malam kan gue makan bakso cilok. Tadi malam makan bakso cilok. Nggak taunya pedagangnya punya BMW 2 pintu. Wow. Yang dagang teman aku nih Pak. Terus saya bilang, katanya zaman lagi susah. Dia yang susah Pak. Nggak ada yang susah. Dia ngomong susah jadi susah. Jadi kita larut. Ya betul. Larut, janganlah. Jangan. Rame. Gitu. Tapi anehnya Pak Haji, itu katanya yang lewat, kenapa rumah kamu tertutup katanya? Padahal terbuka. Tinggal praktekin ilmu RDAY, cebok alat kelamin Bapak, siram ke depan warung. Begitu. Siapa? RDAY bilang sepi, gue siram pakai air cebokan alat kelamin gue. Rame. Jangankan manusia. Burung-burung pada datang ya kan. Siapa Haji? Burung-burung pada datang. Udah lo siram air cebokan. Air cebokan siram. Kalau cebokan. Iya, Pak Haji. Kita terlalu banyak nyiram air cebokan kali ya. Itu banyak ada pramugari kan tuh. Ada pramugari pada datang. Pramugari Garuda Indonesia. Itu pada datang tadi. Kalau mbaknya lihat yang cantik-cantik, gue juga baru tahu siapa. Ada pramugari Pak Haji. Oh pramugari. Haji Marco tadi gue bilang jangan suruh nyiram. Dia nyiram. Gue bilang jangan disiram. Anaknya pramugari. Pramugari. Jadi lo siram pakai air cebokan. Iya Pak Haji. Paksain. Bisa? Insya Allah bisa Pak Haji. Terus apa lagi? Itu suami apa istri Pak Haji? Alat kelaminnya istri dicebokin, disiram. Nanti tanahnya pada bolong. Alat kelamin siapa aja bos? Oh iya Pak. Siap. Boleh. Bos boleh. Iya Pak Haji. Pokoknya saya mau bos pakai ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal kekal abadi. Siap Pak Haji. Insya Allah. Ilmu online baru kok sekarang, baru berapa tahun? 5 tahun ke sini kok, 10 tahun, tenang aja.
Kalau ilmu kearifan lokal kan udah teruji dari zaman nenek buyut kita. Iya Pak. Oke? Iya. Lawan. Tadi malam gue juga takjub tuh, anak gue bilang, "Pak, ini yang dagang bakso cilok Iya. punya BMW 2 pintu." Masya Allah, Masya Allah. Jadi dia banyak resellernya, produksi aja dia. Emang sih enak banget bos, kan gue dibikinin tadi malam. Gue mau bikin buat anak yatim, gue bilang berapa harganya ini? Gue mau beliin buat anak yatim. Itu, lo bayangin, gue baru makan aja, Iya. langsung kepincut buat anak yatim gue. Coba kalau buat 500 anak yatim berapa? Satu anak yatim makan berapa? Taruhlah 10 bendil-bendil, dihitungin. Jadi gue beli 10 juta. Allah, Masya Kenal kagak, gue beli bakso 10 juta. Masya Allah. Bakso. Pantesan, nggak taunya. Gue tanya sama anak gue, itu kan pasiennya papa. Dia tuh kalau baca Quran 12 juz pak kalau malam. Oh, jadi datengin pembeli. Iya. Gak usah pakai onlinean bos. Iya. Oke? Siap Pak. Online yang seneng yang punya pulsa ya. Ada lagi bos? Iya, ini mengenai Pak Ji, pribadi keluarga. Nggak tahu akhir-akhir ini, aduh istri suka ini maunya bertengkar terus. Istri hobinya bertengkar kalau kurang duit, betul lah bos? Betul? Makanya duitnya udah penuhin dong. Nggak usah ngasih ratusan ribu, yang 1000-an aja, ya. Yang penting gepokan. Gepok. Bos, semua perempuan gitu bos. Saya tanya bini lo, bener gak? Betul. Wow. Betul lah. Waktunya bayar listrik akhir bulan. Terus lo gak kasih uang listrik. Bohong bini lo gak ngamuk, betul? Betul. Semua perempuan sama bos. Ada uang abang, Sayang. nggak ada uang abang. Ditendang. Jangan ya. Tapi perempuan begitu semua bu, ada duitnya senyum ya. Iya. Papa sayang, Iya. udah diemot belum punya papa. Nggak deh, bini gue nggak begitu. Bini gue digigit. Au. Udah bos, lo pokoknya nggak bini lo marah-marah wajar, betul? Betul. Itu wajar lah. Nah, karena dibutuh perhatian. Haji kok kita kompak bilang betul ya Pak? Kayaknya kita ngerasa nih gitu ya. Maksudnya itu Pak Ji kan di rumah sudah ada jualan kan dia My work is easy because I use Click.